Halo teman-teman semuanya, dan pada Bapak Karang selaku dosen mata kuliah Akustik Kelautan, mengenalkan di sini kami kelompok 14 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami, yang mana kami mengambil topik diskusi tentang dampak reduksi kebisingan aktivitas antropogenik terhadap tingkah laku dan komunikasi lumba-lumba selama hari raya Nyepi. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami, yang mana saya sendiri adalah Ida Bagus Putu Ananda Arjawa dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 016. Kemudian ada anggota kelompok kami lainnya, yaitu Kadek Yeni Pramana Putri dengan NIM awalan 22 dan akhiran 082. Kemudian ada Salam Fidela dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 044. Kemudian adalah Abed Nikusi Jabat dengan NIM awalan 20 dan NIM akhiran 043. Kemudian ada Deodora Meta Swasti Wandita dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 061. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih berat dulu, kita izinkan saya membahas mengenai latar belakang. Mengapa kami itu mengambil topik ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa suara tentunya di lautan adalah elemen vital yang digunakan oleh banyak makhluk laut, baik itu ikan, mamalia laut, bahkan mungkin terumbu karang untuk berkomunikasi, bernavigasi, mencari makan, dan tentunya menghindari predator. Tentunya pastinya suara ini menjadi hal yang penting bagi kehidupan makhluk di laut. Namun, hal ini dapat terganggu oleh kebisingan dari aktivitas antropogenik. Nah, kebisingan antropogenik ini seperti aktivitas manusia, yakni seperti lalu lintas kapal, pengeboran bawah laut, dan kegiatan industri lainnya, mana pastinya kegiatan ini dapat menyebabkan peningkatan kebisingan di lingkungan laut. Yang pastinya kebisingan antropogenik ini dapat mengganggu dari pola perilaku alami dan kemampuan komunikasi makhluk laut itu. Seperti contoh pada gambar di bawah pojok kiri ini adalah salah satu contoh bagaimana kebisingan laut itu dapat mempengaruhi dari kehidupan makhluk laut. Yang mana sering kita lihat juga di berita ataupun kita bisa lihat secara langsung bahwa sering kita jumpai mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, pesut itu sering terdampar di daerah pesisir. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya penyebab dari hal itu? Nah, menurut beberapa jurnal atau referensi yang saya baca, salah satu penyebab dari seringnya terdampar mamalia laut ini akibat dari kebisingan antropogenik itu. Bahkan kebisingan antropogenik ini dapat menyebabkan kematian dari mamalia laut itu sendiri. Di mana seperti kebisingan antropogenik ini dapat merusak dari pendengaran mamalia laut itu. Seperti itu teman-teman. Jadi kebisingan antropogenik ini dapat menyebabkan kematian juga. Kemudian juga kebisingan antropogenik ini dapat menyebabkan stres, perubahan perilaku dari mamalia laut itu sendiri. Nah, tentunya pasti kita harus mengkaji lah. Kemudian kita harus menakari bagaimana kebisingan antropogenik ini tidak terlalu memberikan dampak buruk terhadap hewan-hewan yang ada di laut. Nah, mungkin salah satu hal yang yang pernah diperhatikan atau sering diperhatikan setiap tahunnya adalah
nyepi yang ada di Bali. Dimana nyepi yang ada di Bali ini adalah salah satu perayaan dari umat Hindu di Bali, yang mana pada saat nyepi ini aktivitas antropogenik itu dihentikan selama 24 jam. Yang tentunya melalui pengaruh nyepi ini terhadap lingkungan laut dapat dilihat melalui penurunan tingkat kemiskinan antropogenik di perairan, di mana hari ini memberikan dampak pengurangan aktivitas manusia terhadap lingkungan laut. Mana penurunan tingkat kemiskinan ini pastinya akan memiliki dampak yang positif bagi ekosistem laut tersebut. Nah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan itu, kami di sini ingin mendiskusikan mengenai bagaimana sih dampak dari nyepi ini terhadap dari tingkah laku dan komunikasi dari mamalia laut, yakni yang kita ambil adalah lumba-lumba selama hari raya Nyepi. Mungkin untuk sekian mengenai penjelasan tentang latar belakang dari kelompok kami, dari diskusi yang akan kami sampaikan lebih lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Kan nama saya Karyani Pramana Putri dengan NIM awalan 22 akhiran 082. Pengertian dan dampak dari kebisingan di laut. Seperti yang kita ketahui, frekuensi panjang gelombang merupakan intensitas parameter yang terpenting untuk mengukur atau menggambarkan karakteristik bunyi. Ada salah satu sifat penting suara adalah kemampuan transfernya dalam berbagai media. Kecepatan dan jalur rambat bunyi bergantung pada sifat medium tersebut. Di dalam laut, variasi sifat air laut seperti suhu, tekanan, dan salinitas mempunyai pengaruh terhadap frekuensi dari gelombang bunyi tersebut, di mana gelombang bunyi merupakan sifat-sifat berubah merambat melalui air laut, maka jalur rambat bunyi juga berubah akibat pembiasan. Jalur suara yang melengkung ke bawah saat merambat melalui termoklin adalah merupakan contoh bagaimana jalur suara berubah menjadi pembiasan. Ketika tekanan air secara bertahap meningkat menyebabkan perubahan jalur suara di bawah dasar termoklin ke atas. Dalam kondisi ini, suara secara teoritis dapat merambat hingga kedalaman. Ini juga disebut sebagai kedalaman perambatan atau saluran suara dalam, di mana kehilangannya propagasi merupakan kurangnya intensitas bunyi akibat serapan dan hamburan, di mana propagasi juga merupakan beberapa variabel antara lain jarak dari sumber suara, lokasi sumber suara, jumlah partikel yang tersuspensi dalam air laut. Adapun dampak-dampak kebisingan yang terdapat di ekosistem laut. Dampaknya seperti pada gambar, gangguan komunikasi pada hewan lumba-lumba, hiu, dan ikan-ikan lainnya. Dan bisa menyebabkan stres dan perubahan psikologis pada hewan. Gangguan lainnya yaitu gangguan navigasi dan pergerakan pada hewan, perubahan pola makan dan habitat, efek pada larva atau juvenil dari hewan juga bisa berpengaruh dari kebisingan di sini. Contoh-contohnya pada gambar di bawah yaitu aktivitas militer sonar kapal selam dapat mempengaruhi navigasi dari paus bungkuk. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya jelaskan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan mengenai tentang nyepi atau reduksi aktivitas antropogenik. Di mana apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat adanya nyepi itu? Pastinya pada saat adanya nyepi akan terjadi penurunan aktivitas dari antropogenik atau aktivitas manusia. Mana pada saat adanya nyepi ini menghentikan aktivitas manusia selama 24 jam,
yakni seperti aktivitas komersial, bandara, pelabuhan, pelayaran, dan aktivitas nelayan tentunya. Di mana dengan adanya penurunan aktivitas ini akan memberikan dampak bagi lingkungan dan tentunya khususnya pasti akan memberikan dampak pada lingkungan dari ekosistem laut. Kemudian terjadinya penurunan kebisingan sudah pasti. Nah, ada literatur dari jurnal yang dibuat oleh William et al. Pada tahun 2018, mana beliau meneliti mengenai dampak dari nyepi itu terhadap ekosistem laut selama ekosistem laut, di mana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh William et al. 2018 ini, hasil penelitiannya menunjukkan adanya penurunan signifikan pada tingkat kebisingan antropogenik selama nyepi, di mana kebisingan di perairan menurun sekitar 6-10 desibel pada frekuensi yang biasanya dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti lalu lintas kapal dan penerbangan pesawat. Nah, tentunya penurunan ini terutama terjadi pada rentang frekuensi 60-500 Hz, yang mana merupakan frekuensi penting untuk komunikasi biologis bagi ikan dan mamalia laut. Dengan terjadinya penurunan kebisingan ini, jarak propagasi sinyal frekuensi rendah yang digunakan oleh makhluk laut untuk berkomunikasi akan menjadi lebih luas lagi dan akan memungkinkan komunikasi yang lebih efektif di antara mereka. Kemudian apa sih sebenarnya dampaknya dari nyepi ini khususnya terhadap ekosistem laut? Ya, karena pastinya akan terjadinya peningkatan di komunikasi. Nah, peningkatan komunikasi ini akan terjadi oleh makhluk laut di mana komunikasinya akan lebih efisien tanpa gangguan kebisingan. Kemudian meningkatkan koordinasi dalam berburu, navigasi, dan interaksi sosial. Kemudian adalah pengurangan stres. Tentunya kebisingan laut itu kan akan memberikan dampak, salah satunya menyebabkan stres bagi biota laut, khususnya mamalia laut. Nah, dengan adanya nyepi ini, dengan adanya penurunan aktivitas kebisingan antropogenik akan menyebabkan atau menciptakan lingkungan yang lebih tenang, sehingga dapat meningkatkan kondisi fisiologis dan perilaku hewan yang lebih sehat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk bahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Theodora Metaswasdiwandita dengan NIM awalan 22 dan NIM akhiran 061 akan menjelaskan terkait perilaku dan respon lumba-lumba terhadap kebisingan. Yang pertama ada karakteristik umum dan perilaku lumba-lumba yang mengarah kepada sensitivitas. Lumba-lumba menunjukkan berbagai adaptasi perilaku sebagai respon terhadap kebisingan, di mana menunjukkan kemampuan mereka untuk mengurangi dampak gangguan antropogenik. Lumba-lumba secara kondisional dapat melemahkan sensitivitas pendengarannya ketika terkena nada berulang dengan tingkat yang semakin meningkat, menunjukkan pelemahan respon batang otak pendengaran yang konsisten. Yang selanjutnya ada pengaruh kebisingan laut terhadap perilaku lumba-lumba. Yang pertama ada perubahan perilaku makan. Kebisingan di laut mengganggu lumba-lumba dalam mencari makan dan juga gangguan fisik dan kesehatan mereka. Selanjutnya ada perubahan fisiologis yang mengarah pada stres dan disorientasi. Kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan stres pada lumba-lumba, mempengaruhi kesejahteraan fisik dan mental mereka. Selain itu, kebisingan yang intens dapat menyebabkan disorientasi, mengganggu kemampuan mereka dalam bernavigasi di laut. Yang selanjutnya ada perubahan lokasi dan pola komunikasi. Gangguan komunikasi pada lumba-lumba menyebabkan kemampuan mereka dalam mendengar dan mengirim sinyal mengalami kesulitan, sehingga kesulitan dalam berkomunikasi dan mencari makan antar lumba-lumba satu dengan yang lainnya. Mungkin sekian dari saya, untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Shalom Fidela dengan NIM 22135110044. Studi terdahulu yang membahas tentang pengaruh nyepi terhadap lumba-lumba adalah studi yang dilakukan oleh Williams et al. Dengan judul Effect on Ocean Noise, Nyepi A Balinese Day of Silence, di mana waktu pengambilan data dilakukan 1 minggu dalam periode nyepi 2018, yaitu tanggal 25 Mei sampai 1 April 2018.
dengan bertempat di perairan dangkal sebelah barat Bali dengan spesifik lokasi di area yang jarang dilalui di bawah jalur penerbangan Bandara Ngurah Rai. Metode yang dilakukan adalah melibatkan perekaman suara dengan alat yang bernama hidrofon untuk merekam dan menghitung tingkat kebisingan akuatik atau kebisingan di bawah air. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu yang pertama, selama hari H, terjadi penurunan kebisingan sebanyak 6 desibel dan terjadi peningkatan jumlah ruang komunikasi hewan laut sebanyak 16 kali lipat. Hal ini juga ditunjukkan pada gambar 1 yang ada di sebelah sini, yang ditunjukkan oleh garis warna hitam di dalam lingkaran merah, di mana itu menunjukkan ambient drop-nya yang sebanyak 6 desibel atau bisa dibilang ini penurunan yang sangat signifikan. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap organisme yang menggunakan sinyal akuatik untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan untuk navigasi. Bagi lumba-lumba sendiri, penurunan ini memberikan kesempatan bagi lumba-lumba untuk berkomunikasi dan berinteraksi lagi dengan lebih baik, juga melakukan fungsi vital lainnya dengan lebih efektif. Sehingga penurunan ini menunjukkan pengaruh positif terhadap perilaku lumba-lumba. Yang kedua, hidrofon yang dipasang oleh para peneliti menunjukkan bahwa pada hari H nyepi menghasilkan suara-suara dari organisme akuatik termasuk dari komunikasi lumba-lumba yang mendominasi. Hal ini ditunjukkan pada gambar kedua yang ada di sebelah kanan saya. Ini melihat bahwa suara-suara ini dihasilkan dari organisme akuatik termasuk dari komunikasi lumba-lumba. Sehingga dapat terlihat bahwa penurunan ini berdampak positif tidak hanya bagi lumba-lumba, namun juga bagi organisme akuatik lainnya. Namun, ada beberapa aspek yang masih perlu dipertimbangkan lagi. Yang pertama, waktu pengambilan data yang hanya dilakukan 1 kali periode nyepi dan hanya dilakukan pada satu lokasi, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan waktu dan lokasi yang lebih beragam untuk generalisasi data dan konsistensi hasil. Yang kedua, meskipun penurunan kebisingan memberikan dampak positif, namun masih belum dapat dipastikan bahwa dampak ini bersifat jangka panjang atau hanya sementara. Yang ketiga, perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti perubahan suhu, polusi, dan aktivitas manusia lainnya. Dengan integrasi faktor-faktor lain dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai pengaruh nyepi terhadap lumba-lumba. Saya Adeni Gusi Jabat dengan NIM 20135111043. Nah, di sini saya dapat menjelaskan bagian implikasi ekologis dan konservasi. Untuk bagian implikasi ekologisnya, dengan menetapkan zona tenang laut di mana aktivitas manusia dibatasi, mengatur jadwal dan rute kapal wisata untuk menghilangkan gangguan dan mengurangi kecepatan kapal di habitat lumba-lumba. Selain itu, penting untuk meningkatkan penelitian dan monitoring jangka panjang serta mengedukasi publik tentang pentingnya mengurangi kebisingan laut. Dan untuk konservasinya, hari nyepi di Bali mengurangi kebisingan dari aktivitas manusia, memberikan kesempatan untuk mempelajari dampaknya pada tingkah laku dan komunikasi lumba-lumba. Berdasarkan observasi, langkah konservasi yang dapat diterapkan meliputi menetapkan zona tenang laut, mengatur jadwal dan rute kapal wisata, mengurangi kecepatan kapal, dan meningkatkan penelitian jangka panjang dan mengedukasi publik. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami mengenai dampak reduksi kebisingan aktivitas antropogenik terhadap tingkah laku dan komunikasi lumba-lumba selama hari nyepi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video atau diskusi lainnya. Terima kasih.